Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat walafiat diberikan satu hari lagi untuk berkesempatan beramal kebaikan bagi diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa serta seisi alam ini. Dan alhamdulillah izinkan saya Nurman Priyatna untuk memandu acara peluncuran Jakarta Care Line, layanan antar pangan gratis untuk warga Jakarta hari ini, Sabtu 2 Mei 2020 bertepatan dengan 9 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita bersyukur kepada Allah telah hadir bersama kita yang kita hormati dan kita sayangi. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, selaku Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya, kepada Bapak Ahyudin selaku Ketua Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap, Bapak Inu Hajar selaku Presiden Aksi Cepat Tanggap beserta jajarannya, rekan-rekan media serta sahabat dermawan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Indonesia, negeri besar, bangsa besar, negerinya para pahlawan, para dermawan. Negeri ini tempat kita saling menjaga, saling sayang menyayangi, dan gotong royong dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa. Maka ketika pandemi COVID menguji kemanusiaan kita, sejatinya inilah momentum terbaik kita menunjukkan karakter-karakter luhur bangsa. Dan untuk mengantarkan kita kepada sebuah program yang insya Allah bermanfaat bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi warga Jakarta, kami mohon kesediaan Bapak Ahyudin selaku Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, beserta jajaran yang hadir dalam momen yang bahagia ini, peluncuran Jakarta Care Line. Program ini distimulasi oleh kebijakan pemerintah pusat maupun Provinsi DKI Jakarta soal PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Maka DKI Jakarta mengundang kami Aksi Cepat Tanggap untuk membuat sebuah program yang sangat menyemangati kami sebagai lembaga kemanusiaan, yaitu KSBB, Kolaborasi Sosial Berskala Besar. Salah satu wujud nyata dari program KSBB yang diinisiasi oleh pemerintah daerah DKI Jakarta adalah program Humanity Care Line yang khusus untuk Jakarta. Yang kali ini sedang kita resmikan bersama adalah Jakarta Care Line. Meskipun namanya Jakarta Care Line, Pak Anies, saat ini yang dilayani oleh Jakarta Care Line bukan cuma warga DKI Jakarta, kami juga tetap melayani warga di Depok, di Tangerang, di Bekasi, dan Bogor. Bahkan apabila ternyata formula ini, model ini menjadi formula dan model layanan sosial pangan yang baik, yang bagus, moga program Jakarta Care Line akhirnya akan bisa menjadi program Indonesia Care Line. Ada Bandung Care Line, ada Surabaya Care Line. Program ini moga-moga makin memperkuat agenda pemerintah kita untuk melayani persoalan sosial akibat dari bencana COVID-19 ini, yang saat ini kita semuanya menyaksikan dan merasakan bahwa dampak itu bukan hanya sekedar memapar persoalan-persoalan kesehatan, tapi juga persoalan-persoalan
ekonomi dan sosial masyarakat. Secara khusus harus kami sampaikan, jika Jakarta Airlines lebih awal dengan penuh keyakinan dan semangat digelorkan hari ini, karena kami melihat Jakarta harus menanggung jauh lebih besar beban-beban ini dibandingkan daerah manapun. Ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk kebaikan bangsa ini tentunya pelarangan mudik, maka kita tahu bahwa selama ini mudik cenderung identik dengan pulangnya orang-orang dari berbagai desa dari Jakarta ke desa-desa, ke berbagai daerah. Kami membayangkan larangan mudik Lebaran ini tentu Jakarta akan kembali harus mengemban beban yang lebih banyak, lebih serius. Kami hadir di Jakarta dan kami akan melakukan apapun yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk warga DKI Jakarta, termasuk warga bangsa yang tetap harus tinggal di Jakarta oleh karena pandemi ini. Saya kira hal-hal seperti itulah yang tetap menyemangati kami, ya, supaya perlu disampaikan kepada Bapak Gubernur. Harapan kami per hari ini setelah kurang lebih 11 hari United Airlines di launching, kemudian hari ini kita meluncing Jakarta Airlines, mudah-mudahan 10.000 penerima manfaat warga setiap harinya bisa kita layani. Perlu disampaikan kepada Pak Gubernur, alhamdulillah kedermawanan masyarakat Jakarta luar biasa besarnya. Pukul 5 pagi saja, ya, mereka yang siap peduli dengan program ini yang kami terima di ACT sudah 1.000 orang tiap pukul jam 5 pagi, dan biasanya sampai pukul 24 nanti akan ada kurang lebih tidak kurang dari 15.000 orang memberikan donasinya. Ya, pada saat seolah-olah semua ekonomi sedang runtuh, semua kesulitan sedang menimpa, justru dengan stimulasi program seperti ini sangat menggemuruhkan semangat warga untuk memberikan kepeduliannya. Nyatanya hari-hari ini kita merasakan kepedulian terus meningkat, meskipun jumlah nominal donasi yang diterima juga turun, karena memang animo untuk berbagi terus meningkat, sementara kemampuan ekonomi sudah sedemikian terasa turun. Saya kira sekali lagi, ayo kita bersamai kesulitan ini, jangan kita jauhi. Ayo kita kelola kesulitan ini. Moga-moga ada jutaan jalan kebaikan yang bisa dihampar melalui program ini. Jakarta Airlines mudah-mudahan menjadi sebuah formula hebat bagaimana sebuah distribusi sosial, layanan sosial bisa diselenggarakan dengan tepat, dengan cepat, dengan mudah, dengan masif dan memberdayakan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahyudin. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan sambutannya, sekaligus berkenan meluncurkan program Jakarta Airlines. Kepada Bapak Gubernur kami persilakan. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap Bapak Ahyudin beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Presiden Aksi Cepat Tanggap Bapak Ibnu Hajar, para pengurus, para hadirin sekalian, dan sahabat-sahabat dermawan ACT yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur bukan saja karena nikmat bisa mendapatkan bulan Ramadan, tetapi mendapatkan bulan Ramadan yang amat unik dalam perjalanan umat manusia. Tidak banyak generasi manusia yang diberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan yang amat berbeda ini. Bagi semua yang melewati Ramadan ini,
Ini akan menjadi pengalaman yang bisa diceritakan sampai anak cucu, bahwa ada satu masa di mana Ramadan tanpa masjid, ada satu masa di mana Ramadan semua sepi, dan Allah mentakdirkan kita semua untuk memiliki pengalaman unik ini. Dalam situasi seperti sekarang, di mana pandemi dirasakan oleh seluruh umat manusia, termasuk kita yang di Jakarta, kita menemukan penghentian kegiatan di luar rumah. Dan penghentian kegiatan itu artinya termasuk penghentian kegiatan ekonomi, penghentian kegiatan sosial, penghentian kegiatan keagamaan, penghentian kegiatan ekonomi. Semua yang sifatnya interaksi di luar keluarga berhenti. Ketika itu terjadi, maka ada kekosongan. Yang terbiasa beribadah di masjid merasakan kekosongan, diganti dengan di rumah. Yang terbiasa berjualan, yang biasa bertransaksi di pasar, berhenti. Terjadi kekosongan di kantongnya. Terjadi kekosongan, interaksi yang turun, berdampak pada kita semua. Nah, Jakarta adalah kota di mana jutaan orang berdatangan ke tempat ini. Di kota ini, para pemberani itu mengadu nasib. Mereka yang berani datang ke kota ini adalah mereka yang berani menatap masa depan, yang berani untuk bertarung. Di kota ini, kesempatan dibuka, kesempatan menjadi peningkatan kesejahteraan. Jutaan sudah merasakan Jakarta sebagai eskalator sosial ekonomi. Datang ke kota ini dan dinaik kelaskan secara sosial ekonomi. Hari ini Jakarta sedang menghadapi masalah yang amat besar karena kegiatan perekonomian diturunkan. Sebagian dari yang telah merasakan Jakarta sebagai eskalator di masa pandemi seperti ini punya tabungan, tapi sebagian yang lain tidak punya tabungan. Bagi mereka yang punya tabungan, penghentian kegiatan ekonomi artinya mengambil tabungan untuk bisa survive. Bagi mereka yang tidak punya tabungan, di sini ditemukan masalah yang amat besar. Dalam situasi itu, ada yang bergerak cepat, ada yang bergerak tanggap, yaitu ACT, Aksi Cepat Tanggap. Izinkan saya menyampaikan terima kasih, apresiasi. Ada ruang kosong yang lalu diisi. Kami di pemerintah tentu saja menjalankan tugas konstitusional kita. Karena itu kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, dilakukan secara berkala. Tetapi selalu saja ada di antara komponen masyarakat yang tetap membutuhkan. Di Jakarta ada 3,6 juta kepala keluarga, 3,5 sampai 3,6 juta. Sekitar 1,2 juta yang secara berkala mendapat dukungan dari pemerintah. Tapi kondisi perekonomian sekarang membuat mereka yang 3 bulan lalu tidak butuh bantuan, hari ini butuh bantuan. Mereka yang 3 bulan lalu tidak pernah tercatat dalam statistik manapun sebagai berpenghasilan rendah, saat ini bukan berpenghasilan rendah, tapi tak berpenghasilan. Situasi inilah yang kemudian membutuhkan dukungan. Karena itu saya menyampaikan apresiasi bahwa ACT langsung bertindak cepat, langsung bertindak tanggap, menciptakan satu sistem di mana mereka yang berpunya memberikan kepada mereka yang kekurangan, mereka yang berlebih memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik karena bukan lewat negara, tapi lewat antar masyarakat. Karena itu izinkan saya dalam kesempatan ini mengundang kepada seluruh masyarakat Jakarta. Jakarta telah memberikan begitu banyak pada kita semua. Kini saatnya kita memberikan kembali pada Jakarta.
Saatnya kita mengembalikan sebagian yang kita dapat karena kita berada di kota ini. Sebagian membutuhkan dengan amat luar biasa. Karena itulah ketika program ini dipresentasikan beberapa hari yang lalu, kami di Pemprov DKI langsung merespon bahwa ini kegiatan mulia, harus didukung, harus dibesarkan, dan seluruh masyarakat harus ikut mendukung program ini. Ini adalah satu terobosan penting yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi di tempat-tempat lain. Situasi yang dihadapi Jakarta adalah situasi awal, karena Jakarta adalah gerbangnya dunia. Dunia masuk Indonesia lewat Jakarta. Dan itu tidak aneh bahwa Jakarta yang paling awal menghadapi ini semua. Mudah-mudahan tempat lain tidak harus menghadapi situasi ini. Tapi kenyataannya 34 provinsi sudah menghadapi hal yang sama, berpotensi membesar. Karena itu terobosan ini mudah-mudahan jadi inspirasi untuk seluruh Indonesia. Dan saya berharap kepada ACT, teruskan prinsip-prinsip good governance yang selama ini dimiliki. Besarnya ACT adalah karena kepercayaan yang terjaga dengan amat baik. Amanah yang dititipkan dari masyarakat yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu yang dititipkan pada ACT adalah amanat yang harus dijaga. Alhamdulillah selama ini ACT telah berhasil menunjukkan itu. Karena itulah bertahan terus. Mereka yang pernah membantu kembali lagi membantu karena yakin atas apa yang dikerjakan ACT. Dan teruslah melakukan inovasi. Inovasi bukan hanya di dalam kegiatan komersial for profit. Inovasi juga dilakukan di kegiatan sosial not for profit. Dan ini adalah salah satu contoh inovasi gerakan sosial not for profit. Tapi insya Allah this is always for benefit of the people. Ini selalu memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya menyampaikan sekali lagi terima kasih, apresiasi, dan tolong jaga stamina. Nah, perjalanan masih panjang. Ini masih awal. Mudah-mudahan bisa selesai cepat. Mudah-mudahan bisa selesai cepat. Kalau tidak, kita harus siap. Dan itu artinya menjaga stamina kepada semua yang terlibat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2020, program Jakarta Careline secara resmi dinyatakan diluncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD Gubernur DKI Jakarta, atas semangatnya, atas doa dan dukungan serta nasihat-nasihatnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa dari Ustadz Muhammad Naim, Imam Masjid Dermawan ACT, agar semoga Allah memberkahi acara ini. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdasy syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, kami meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Ya Allah, dengan namamu yang maha pengasih, maha penyayang, berikanlah kami ridhamu, berikanlah kami kekuatanmu, berikanlah kami petunjukmu kepada para pemimpin di negeri ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan lembaga aksi cepat tanggap bersama para relawan, para dermawan. Bismillah, memulai program Jakarta Careline. Ya Allah, jadikanlah permulaannya kebaikan, pertengahannya kemudahan, dan penghabisannya keberhasilan. Ya Rabb, kami sadar bahwa pandemi ini adalah atas kekuasaan-Mu, dan kami sadar
bahwa virus ini adalah makhluk-Mu dan Engkau sebaik-baik penolong. Tidak ada kesulitan, melainkan Engkau pasti memberikan kemudahan. Ya Allah, Ya Rabb, Engkau Maha Pengasih. Ya Rabb, Engkau Maha Penyayang. Ya Rabb, Engkau Maha Pengampun. Ya Rabb, Engkau Maha Pengatur segala urusan. Permudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, segala dosa orang tua kami, segala dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Naim, dan kita sampai ke sesi tanya jawab. 3 penanya dipersilakan dari rekan-rekan media, dan lalu akan dijawab setelahnya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies, saya Maria dari Tujuan yang menanyakan, beberapa waktu lalu pembagian sembako di beberapa daerah sempat mendapatkan protes karena dirasa kurang tepat sasaran. Kemudian bagaimana hal tersebut tidak terjadi dalam Jakarta Care Line? Yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa waktu lalu juga Pak Anies sempat menyebutkan mengenai kolaborasi sosial berskala besar. Apakah hal ini juga termasuk itu? Kemudian teknisnya nanti seperti apa? Terima kasih Pak Anies. Sudah tampung dulu ya Pak. Ya. Silakan, kita tampung dulu 3 penanya. Setelah itu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dari Fokus1.com. Informasinya adalah bagaimana Pak Anies, apakah semacam muzaki zakat itu berperan ada perubahan paradigma menjadi istilahnya muzaki nasional, gitu ya. Artinya dalam hal ini yang selama ini muzaki zakat membantu orang Islam menjadi nasional, gitu. Lalu bagaimana, apakah akte ini akte ini dinasionalkan saja, misalnya tidak hanya DKI gitu, ke lain provinsi? Terima kasih. Ya, terakhir ya. Terakhir Pak, saya Dion dari Tribun Pak. Ada sekitar 3 pertanyaan Pak. Saya yang pertama mau tanya, bentuk kolaborasi apa lagi sih Pak yang masih dibutuhkan oleh warga Jakarta? Terus yang kedua itu soal kemarin Bapak bilang bantuan sosial akan diberikan lagi dan penerimanya akan jauh lebih banyak. Lalu bagaimana dengan isinya Pak? Apakah tetap sama atau ada penambahan lagi? Dan yang ketiga itu soal BNPB kemarin bilang kalau masyarakat yang mau mudik diperbolehkan dikecualikan untuk keadaan darurat, tapi harus memiliki surat keterangan. Nah, nanti bagaimana dengan setelah mereka mau balik ke sini Pak? Sementara Bapak kan kemarin bilang mau buat regulasinya, apakah akan menggunakan kartu yang sama atau seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, kami cukupkan. Silakan Pak Anies untuk pertanyaan pertama tentang ketepatan dan terima kasih. keamanan. Jadi Andika tinggal. Jadi pertama mengenai kolaborasi ACT dengan Pemprov DKI. Jadi teman-teman ACT menyampaikan hari Rabu ya, kalau tidak salah, hari Rabu yang lalu atau Kamis, Rabu yang lalu menceritakan tentang program ini. Kami juga memiliki yang tadi disampaikan oleh Maria tadi tentang KSBB, dan KSBB itu memberikannya per wilayah. Kemudian teman-teman ini bisa memberikannya langsung kepada tiap individu. Jadi kita sekarang tim IT di DKI dengan tim di ACT akan saling komunikasi untuk mengatur agar bisa ada komunikasi dari sisi informasi, supaya mereka-mereka yang mendapatkan baik itu lewat kita maupun lewat ACT itu bisa terdaftar, dan di kemudian hari bila memang membutuhkan, misalnya
di program kita belum tercatat, tapi lapor di ACT mereka membutuhkan, bisa kita masukkan. Jadi ini contoh bahwa kita lakukan kolaborasi itu, karena kita ada template-nya, platformnya. Kemudian yang kedua, program yang dilakukan saat ini itu oleh Kementerian Sosial diberikan tiap 2 minggu. Ini sekarang sedang berjalan. Itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang dikelola oleh DKI kita lakukan sebelum pemerintah pusat mulai tanggal 20. PSBB sudah mulai lebih awal, ada masa kosong di situ. PSBB-nya sudah mulai, sementara bantuan dari pusat baru mulai tanggal 20. Disitulah kenapa kemudian DKI lalu memberikan bantuan untuk mengisi kekosongan waktu itu. Nah, program itu diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Diputuskan, langsung dilaksanakan. Alhamdulillah, 98,4% terdistribusi dengan baik, sesuai yang membutuhkan. Ada 1,6% yang di situ ketemu dengan orang yang ternyata berlebih, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah, yang 1,6%. Tapi biasanya yang menarik dibicarakan yang 1,6%. Yang 98,4% yang disiapkan dalam waktu yang amat singkat, berjalan dengan baik, kita harus akui, itu impresif. Tidak mudah membagikan 1,2 juta sembako kepada keluarga di seluruh wilayah dalam waktu yang amat singkat, dari mulai pengumpulan data sampai distribusi, dan 98,4% berjalan benar. Nah, yang 1,6 harus diakui, yaitu diperbaiki. Tapi ukurannya, menurut saya kita harus fair, ukurannya kecil. Kita koreksi untuk bahan ke depan. Kemudian jumlahnya pun ditambah. Kenapa? Karena dulu kita mencatat mereka yang sudah lama berpenghasilan rendah. Sekarang ada banyak yang mendadak tidak punya penghasilan, yang dulu tidak pernah mencatatkan diri. Nah, itulah sebabnya mengapa ada penambahan yang tadi disebutkan, ada penambahan, gitu ya. Kemudian tentang aturan mengenai keluar masuk Jakarta, nanti kita akan umumkan secara lengkap. Saya tidak biasa mengumumkan tanpa aturannya siap. Jadi aturannya siap dulu, baru diumumkan. Tapi intinya adalah pesannya adalah akan ada pembatasan mereka yang masuk ke Jakarta sesudah musim Lebaran. Karena itulah saya berpesan kepada warga Jakarta, jangan tinggalkan kota ini. Karena kalau Anda meninggalkan kota ini sekarang, belum tentu Anda bisa kembali cepat. Karena yang kembali nanti akan ada prosedurnya tersendiri. Itu sedang difinalkan. Nanti setelah final kita pasti akan umumkan. Dan ini akan dikerjakan bersama-sama antara Pemprov, kepolisian, dan TNI. Dan kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di berbagai tempat, supaya bisa terlaksana dengan baik. Mengenai ACT tingkat nasional nanti biar dijawab oleh teman-teman di ACT. Kemudian terkait, saya rasa sudah semua bagian saya tuntas, 94% sudah terbahas. Ya, terima kasih. Bang Maria, ya, saya ingin kembali sampaikan bahwa program yang diinisiasi oleh Pemprov DKI soal PSBB ini, kolaborasi sosial berskala besar, itu buat kami menarik. Karena kami aktivis kemanusiaan dan filantropi, ini celah untuk mempartisipasikan, ya, menjadikan gerakan kebudayaan itu menjadi alternatif, ya, bagi solusi persoalan sosial, khususnya pangan, gitu. Dan oleh karena itu lahirlah Humanity Care Line, kemudian Jakarta Care Line. Yang kedua, kami berharap sekali, moga-moga
Jakarta Care ini kami jadi model layanan sosial, layanan bantuan pangan di era pandemi ini yang bisa menjadi gerakan nasional begitu, ya. Dan kami sedang rancang Indonesia Care begitu, diawali oleh Jakarta Care ini. Kami optimis itu bisa dilakukan, sebab partisipasi kepedulian itu juga selalu bersifat nasional dan realitasnya yang membutuhkan layanan sosial, layanan bantuan sosial, bantuan pangan ini juga sekarang sudah dibutuhkan skala nasional begitu. Nah, terakhir mungkin tentang Muzaki tadi itu. Jadi meskipun salah satu dana yang kami terima dari masyarakat adalah dana zakat mal dan zakat fitrah. Ingat ACT sekarang meskipun belum dekat Lebaran sudah mulai menggerakkan zakat fitrah umat. Nah, penerima manfaatnya tidak harus selalu Muslim. Jadi siapa zaki Indonesia begitu, mereka yang membayarkan zakat mal dan zakat fitrah siap melayani kebutuhan bangsa seluruhnya begitu. Saya kira ya, begitulah Islam rahmatan alamin, dan kali ini Ramadan saya kira momentum yang sangat baik sekali. Biasanya memang Ramadan dipahami sebagai bulan zakat. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya. Saya nerusin sedikit saja, meneruskan. Kami di Pemprov DKI tidak ingin ya program-program sifatnya bantuan itu harus selalu bersumber dari negara. Justru kita ini memfasilitasi bertemunya antara yang bisa memberi dan yang membutuhkan. Karena itu platform atau template dari kolaborasi sosial berskala besar itu bukan membantu di mana yang memberikan bantuan menyerahkan pada negara lalu negara membagikan, bukan, tapi justru membangun hubungan langsung antara yang memberi dan yang menerima, dengan diantaranya ada institusi agregator yang memfasilitasi seperti ACT ini. Jadi kita ingin agar setelah selesai melewati pembatasan sosial, maka yang muncul adalah solidaritas sosial, yang muncul adalah keeratan sosial, karena di masa pembatasan justru terjadi hubungan sosial yang lebih baik. Itu harapannya, gitu ya. Baik, Oke. Baik, kita sampai di akhir acara. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi pada Bapak Anies Baswedan yang telah bersama hari ini meluncurkan program Jakarta Care, layanan antar pangan untuk warga Jakarta. Dan mari kita jaga persatuan dan kebersamaan kita, saling bantu, saling membahagiakan senantiasa. Dan seperti kata Pak Anies tadi, jaga stamina. Perjalanan kita masih panjang dan semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini bersama selamatkan bangsa kita, dan semoga Allah ridho atas segala ikhtiar ini. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.